beserta dengan jemaat yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Di mana-mana tempat juga diadakan ibadah yang sama, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, hai iblis, engkau tidak berhak mencuri berkat-berkat rohani yang bisa kami alami malam hari ini. Dalam nama Yesus, kami buka dan mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan di awal minggu yang baru, bulan yang baru. Kita ada di rumah Tuhan, kita siap memuji Tuhan, kita siap menyembah Tuhan, bahkan kita siap bersekutu di dalam perjamuan yang kudus. Puji Tuhan, karya Tuhan besar di dalam hidup kita, rancangannya indah di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujilah
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Nama Yesus berkuasa. Amin. Namanya mulia, Dia perkasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Allah yang
dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Rancangannya indah di dalam hidup kita. Dia turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami tak ragu. Takkan ragu ku berjalan di dalam nama yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan
dan nanti Ibu Rebecca, Ibu Cucu berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Amin. Rancanganmu indah, Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur dan berterima kasih semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Engkau bekerja di dalam hidup kami Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami bersehati Tuhan untuk memuliakan Engkau, untuk meninggikan Engkau, karena kami tahu Tuhan Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah Tuhan. Satu-satunya Allah yang layak kami sembah hanya Engkau Yesus. Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau mau berfirman bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah firman yang hidup. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu itu memberikan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu yang lemah. Firman-Mu menyembuhkan bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan firman-Mu bekerja malam hari ini Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan Engkau mau urapi setiap jemaat-Mu supaya kami boleh menerima firman-Mu di dalam hati kami, dan kami mau menyiapkan tanah hati kami yang baik Tuhan untuk firman-Mu, supaya firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dalam nama Yesus.
Haleluya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih ya. Sebab kita selama 6 bulan itu online, dan saudara tahu itu sudah menggunakan ya ada beberapa kamera. Kita belanja kamera itu sampai habis puluhan juta, sarana sound system, dan terima kasih juga kepada seorang bapak di sini yang itu nyumbang 10 juta ya, itu semua dikeluarkan untuk biaya. Dan Bapak Jimmy Sarwasubur itu nyumbang apa namanya ini alat musik itu ada 3 unit, itu satu kalau tidak salah 1,5 juta. Terus kita itu belanja mungkin sudah mau 60 juta saudara-saudara ya. Dan kas yang dipegang Pak Joko itu mana Pak Joko? Saldonya itu berapa sekarang? 535 juta ya saldonya itu. Nah kas itu tiap Rabu saudara kebaktian itu dikumpulin selama ini, itu uangnya ditaruh di bank dan ya bunga ke bunga, itu juga uangnya dipakai untuk beli kamera, beli ini, bunganya itu ya. Jadi dan saya bersyukur sama Tuhan, saudara tahu waktu mulai pandemi itu yang doa saya tidak minta uang, tidak minta apa, tapi saya minta supaya jemaat di Surabaya dan di Sumeneb ini jangan ada yang sakit kena COVID. Apalagi saya bilang Tuhan, jauhkan, saya tidak mau apa ya ngubur jemaat pakai protokol COVID ya, sebab jemaat kena positif COVID. Sebab kami ini pakai Zoom antar pendeta gembala-gembala, satunya kena, gembala-gembala di Surabaya itu banyak yang masuk rumah sakit, kena gembala, jemaatnya kena, ada yang kena jemaatnya, kena gembala. Pokoknya kami itu seluruh Indonesia juga ada grup ya, saling lapor, ini ditutup gerejanya ini. Aduh, puji Tuhan, selama 6 bulan ini jemaat di Sumeneb ini dan di Surabaya Tuhan sudah tolong. Jadi Surabaya tadi juga sudah kebaktian, mulai kebaktian lagi ya, meskipun yang hadir sekitar 50-an ya, tapi sudah mulai kita yang di Surabaya ini. Jadi selanjutnya di Surabaya Sabtu dan Minggu ibadah pemuda dan keluarga muda dan ibadah umum itu berjalan seperti biasa. Hanya sementara doa keliling yang hari Kamis yang di Surabaya itu sementara belum diadakan ya. Jadi itu bentuk rasa syukur saya. Nah selama COVID ini juga kita sudah menerima beberapa sumbangan, termasuk dari Wing Food itu yang ada gudang di sini. Kita bagikan tusuk permi, ada minyak goreng apa. Nah malam ini mau diumumkan ya hari. Malam ini ada satu keluarga ya yang orang itu hadir di sini nyumbang untuk 28 ya. 28 30 ya, ini nomornya nomor 28 30 pemberian sembako. Jadi nama yang disebut ini nanti ke ruang doa situ ambil ya, tapi yang nggak dapat juga jangan nangis ya. Jadi nanti gantian. Ibu Janda Siang, Ibu Janda Frida, Ibu Janda Esther Ipo, Ibu Janda Suratmi, Ibu Ruth Hayati, Ibu Janda Suryani Kim, Ibu Bastiana, Ibu Titi, Ibu Janda Sudaryani, Bapak Herman Lenteng ya, Bapak Chua Sin Yu ini Lenteng juga, Ibu Janda Mariana Kim,
Ibu Janda Tan Ing Niu, Ibu Janda Lao, Ibu Janda Ina, Ibu Sukarman, Bapak Noah, Ibu Heli, Bapak Toto, Bapak Andi, Ibu Nani Elsi, Ibu Ahong, Ibu Meli Valen, ya mamanya Valen, ya. Ibu Tin, ya, Satelit, ya, Mbak Tin Satelit, Ibu Sukarmin, Bapak Swanbo, ini Lenteng juga, Bapak Sumpo, Bapak Didi atau Indah, Ibu Marsia, ya, saya tidak tahu ini apa saya yang salah, istri yang saya, ini 29 nomornya ya, tapi nanti ya istri saya yang ngatur. Oke, mari kita mau dengar firman Allah. Kita masih ikuti protokol COVID ya, kebaktian kita tidak lebih banyak dari 1 jam. Kita buka kitab Ibrani 12. Saya banyak ngomong Ibrani sebab ini sudah nggak YouTube lagi, kita dan siaran langsung seperti yang lalu-lalu ya. Ibrani 12 sebab yang Surabaya sudah kebaktian. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ya, terima kasih juga untuk keluarga Melvin, keluarga Heriono ini ya. Ya, Melvin itu sudah pakai 2-3 kameranya, alat-alatnya semua, dan saudara tahu mau YouTubean itu susah, mesti diedit ini, mesti begini, mesti disetting ini, dia yang atur semua, termasuk Chris John juga yang sudah atur untuk sekolah minggu. Terima kasih ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Malam ini saya akan berkhotbah dengan judul menanggalkan dosa ya. Coba kita lihat dulu pendahuluan. Baca 1 Korintus. Saudara kasih benang penyekat Ibraninya. 1 Korintus 9 ayat 24. Print out atau khotbah ini juga ada di grup WA gereja kita ya. Saudara mungkin tidak sempat mencatat cepat-cepat. 1 Korintus 9 ayat 24. Warta jemaat sebab kita juga belum sempat terbit ini ya. 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi di dalam Ibrani 12 tadi, saudara-saudara, karena kita mempunyai banyak saksi, yang nonton itu bagaikan awan, tak terhingga, tak terhitung, ya. Jadi kita ini diumpamakan sedang mengikuti lomba, atau misalnya lomba lari, badminton, atau pingpong atau apalah, ya.
Nah, saudara-saudara, di dalam berlomba yang akan kita capai itu supaya menang. Amin. Nah, orang Kristen juga harus menang terhadap dirinya sendiri, menang terhadap godaan setan, ya. Menang dalam pergumulan hidup. Artinya kita bisa mencapai akhir. Doa-doa kita dijawab, kekristenan kita bertumbuh menjadi dewasa, berkembang. Nah, saudara tahu, ada 3 poin dalam ayat ini yang jadi beban, yang jadi halangan, yang jadi godaan, ya, atau yang menjadi penggoda, penghambat. Saudara tahu kalau petinju itu mau naik ring, itu ditimbang. Nah, biasanya tuh overload, naik. Dia harus berusaha supaya tubuhnya itu, kilogramnya itu sesuai dengan kelasnya dia bertinju. Jadi, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan penggodanya, yang pertama katanya di sini, coba lihat Ibrani 12. Ya, saya sendiri sudah beradaptasi pakai masker, meskipun nafasnya menggap-menggapnya. 1 Korintus 9, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Jadi yang pertama yang jadi hambatan, beban. Saudara kalau belum beres dengan diri saudara, kalau saudara belum selesai dengan diri saudara, masih banyak masalah. Saudara lagi belum selesai dengan dirinya sendiri, itu jadi beban. Saudara susah ikut lomba. Saudara harus benar-benar freedom. Saudara benar-benar bebas, lepas dari masalah ekonomi, masalah pribadi, ya. Saudara-saudara, artinya saudara selesai dengan urusan dirinya sendiri gitu. Itu yang pertama. Tapi malam ini saya tidak akan khotbah ini. Nanti next time saya akan jelaskan tentang ini. Tapi yang kedua kata Ibrani 12 ini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggapkan semua beban. Dan, jadi kata dan itu sudah berbeda, bukan atau. Dan yang kedua adalah dosa. Jadi yang menjadi penghambat untuk berlomba dalam iman itu dosa. Saudara-saudara. Terus yang ketiga, saudara lihat ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang ketiga, hambatan kita untuk jadi pemenang dalam perlombaan iman, saudara-saudara, mutung di tengah jalan, lemah, putus asa. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, kenapa putus asa? Sebab kekuatan halangan itu, besarnya serangan itu, kata ayat 1 Ibrani 12 tadi, itu banyaknya seperti awan. Saudara kalau pukul awan, Pak yang ini lari, dapat lagi yang lain. Saudara lepas lagi awan, dapat lagi. Mau saudara tendang awan itu, ya percuma. Bahasa Inggrisnya ya bocah. Ya saudara-saudara, awan itu akan datang terus. Awan itu ada di sekitar kita ini. Awan itu terus ada di sekitar kita. Kecuali kita tinggalkan tempat itu. Nah, kita masa mau meninggalkan dunia ini? Kita harus tetap ada di dunia ini. Kita terus harus bergumul. Kalau dikatakan yang nonton itu bagaikan awan, itu artinya susah dideteksi. Susah dideteksi. Dilihat sepertinya ada di sini, tapi di sana juga ada, di situ juga ada. Jadi banyak sekali katanya. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau masuk bagian yang pertama. Apakah dosa itu? Ya. Jadi nanti putus asa yang ketiga dan beban saya next akan saya khotbahkan. Tapi sekarang saya mau ambil dosa. Kejadian 4 ayat 7. Kejadian pasal 4
ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi musuh yang selalu mengintip. Coba kalau saudara diintip oleh orang sekali dua kali ya oke lah, udah selesai. Tapi kalau selalu digoyang dikit diintip, ke belakang diintip, jadi saudara terus dimonitor, diikuti oleh dosa. Jadi sedikit saja kita kasih kesempatan, dosa menguasai kita. Kalau musuh orang kita tembak, kalau musuhnya bentuk orang, ya kita kabarin hidup kita. Kalau musuhnya bentuk orang, kita panggil polisi menjaga kita, selesai kan? Tapi ini musuh yang selalu mengintip. Kita kan nggak tahu diintip dari mana. Kayak orang pasang kamera dari atas, dari kiri, dari kanan, dari belakang. Kita nggak tahu. Nah itu dosa. Tapi dosa tidak bisa menguasai kita kalau kita tidak mau dikuasainya. Saya hemat waktu. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Jadi dosa itu, pekerjaan iblis itu bagaikan singa, musuh bagaikan singa. Nah, saudara kan takut kalau sama singa, ya. Kalau singa di mejo, nah itu menang orang. Tapi saudara-saudara itu bagaikan singa katanya, siap menerkam. Jadi kalau kita hadapi, jelas kalah kita, tak berdaya kita. Tapi kita harus menghadapinya. Nah itu dosa. Coba lihat lagi 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Makanya saudara jangan main-main dengan dosa. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat Tuhan. Jadi sorry, 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, bukan malaikat Tuhan. Ya, saudara-saudara, jadi dosa itu nyamar. Nah, susah ini kalau nyamar. Saya ingat itu tahun 79, saya masih pacaran sama istri saya. Dulu telepon itu sentral, tolong sambungkan nomor 57. Nah, sentral baru nanti. Terus nggak taunya mamanya istri saya yang terima, ya. Terus saya bilang saya mau bicara sama Ernie. Dia kasih ke Ernie. Tapi langsung saya ngomong, saya enaknya aja kan ini pacar saya. Terus dia bilang, Sam, kamu kok ngawur? Ini bukan Ernie, ini mamanya Ernie. Tapi saya tidak takut. So saya sudah pacaran dan mungkin beberapa bulan kemudian kami mau menikah. Jadi saya tahu suaranya dia, karakter suaranya dia, saya tahu. Dia ngotot, lu jangan sembarangan, ini kita panggil Ernie-nya, ini mamanya. Lu ini belum jadi mantu sudah kurang ajar katanya. Tapi saya tenang saja saudara-saudara. Tidak tahunya istri saya pura-pura jadi mamanya. Jadi dia menyamar. Tapi waktu itu sempat empot-empotan juga. Jangan-jangan bener ya. Kalau bener gawat ini. Nah, nyamar. Jadi dosa itu nyamar. Kalau saudara tahu panci itu kalau kena palu, pesok ke dalam. Tapi kalau kepala kena palu, mentol keluar saudara. Nah itu bedanya kepala dengan panci saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ada dosa di pikiran dan hati,
tok mentol, kita ngaca di cermin. Aduh, ada dosa. Ini dosa sama, tidak jelas, tidak kentara. Nah, ini bicara tentang kebaikan palsu, kesucian palsu, atau agama palsu. Ya, jadi saya waktu ke Amerika itu, saudara-saudara, saya naik pesawat, pesawatnya itu transit di Taiwan. Tadinya banyak orang Indonesia sudah turun di Taiwan, mau berangkat ke San Francisco, saudara-saudara. Waduh, ganti penumpang. Ini kan pesawat transit, banyak macam-macam orang, ya, seluruh dunia lah jenis orang banyak. Tahu-tahu yang duduk di samping saya, waktu mau makan dia juga sembahyang, tutup mata sembahyang. Aduh, saya juga sembahyang mau makan. Terus memberanikan diri, loh ini 14 jam mau di pesawat. Itu dari Taiwan ke Amerika itu masih 14 jam di pesawat. Ya, Surabaya Taiwannya itu juga sudah 7-8 jam. Waduh, lama sekali ini kan. Terus saya sempat setelah makan, ayo please kan, no, bingung saya, malu saya. Tadi kok sembahyang ini ya? Nggak taunya dia bilang, saya ini pendetanya gereja setan. Bingung saya, saudara. Masa saya mau ngomong saya gerejanya Yesus gitu, mau tandingan kan tidak mungkin. Jadi saudara tahu, sampai di San Francisco mendarat saya nggak ngomong lagi sama dia, ya. Tapi sama-sama sembahyang. Nah, ini gereja, ya, berkedok gereja, tapi dosa di dalamnya, iblis di dalam. Jadi iblis bisa ada di suami saudara, iblis juga bisa ada di istri saudara, iblis bisa ada di anak saudara, iblis bisa ada di pekerjaan saudara. Jadi iblis bisa ada di mana-mana. Sebab dia roh, ya, dia hadir di mana-mana. Oke, tidak usah lama-lama ngomongin iblis, ya, supaya tidak besar kepala iblisnya. Matius pasal 4, saya tidak baca ayatnya, tapi itu Yesus dicobai 3 kali oleh iblis. Dicobai, kalau engkau Tuhan, jadikan batu ini roti. Yesus kan lagi puasa, dia tidak ngomong emas, ngomong roti, sebab Yesus lagi lapar. Nah, saudara-saudara tahu, dia selalu datang membujuk. Kalau saudara maaf, matanya hijau sama uang, pokoknya uang, doyan uang. Nah, iblis nyaman lewat. Kalau saudara senang baju, macak atau berdandan, ya iblis bisa bekerja lewat itu. Jadi dia memang pembujuk. Saudara pernah ada cewek putus dengan pacarnya yang cowok, sebab papanya yang cowok itu tidak suka sama yang cewek ini. Putus akhirnya. Nah, saudara-saudara, satu saat pacar ceweknya ini kirim SMS atau WA ke mantan pacar cowoknya ini. Dia kasih ayat Yohanes 8:44. Coba kita baca. Yohanes 8 ayat 44. Waktu cowoknya baca, dia baca begini, iblislah yang menjadi bapakmu, katanya. Betul, bapaknya di iblis-ibliskan. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi kamu sama dengan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Dia bapaknya pembohong, ya. Jadi penuh dengan tipuan. Makanya jangan sampai tertipu, saudara. Makanya saudara kalau suka ini, itu hati-hati. So iblis bekerja dengan ya yang saudara sukai itu. Saudara ngotot nebak membeli HP ini, merek ini, tipe ini. Nah, ya iblis bekerja lewat situ. Tapi iblis tidak akan bekerja lewat apa yang saudara tidak suka. Ya, itu iblis lebih pintar dari kita. Usia iblis itu ribuan tahun dibandingkan kita. Ya, jadi iblis sudah banyak mengerti tipu menipu. Ya, oke. Bagian yang kedua,
penyebab atau asal dosa. Ayub 34 kita baca. Ayub 34. Saudara tahu yang namanya dosa, mulai dari Adam dan Hawa sampai sekarang tidak berubah-berubah, orang terus melakukannya, ya. Ayub 34 ayat 10, saya baca 34 ayat 10. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhkanlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Jadi kalau ada orang yang bilang, itu kan gara-gara Allah bikin Adam dan Hawa, terus taruh pohon hal baik dan hal jahat, makanya Adam dan Hawa makan buah itu. Muncul pertama kali dosa. Ada orang bilang, itu kan gara-gara Allah, coba Allah tidak usah bikin pohon itu. Saudara-saudara, dosa itu asalnya bukan dari Allah. Dosa itu juga bukan dari iblis. Iblis hanya menggoda. Selama kita tutup pintu, dia mengintip, dia menggoda. Selama kita tidak mau melayani, ya tidak jadi dosa dalam hidup kita. Jadi artinya di dalam manusia itu ada satu pergumulan. Makanya kalau orang Cina atau orang Korea ada yin dan apa? Yang, bukan yin dan yuyun, ya. Nah, saudara-saudara, jadi ada baik, ada yang tidak baik. Jadi di dalam orang itu ingin berbuat baik, tapi yang tidak baik, Paulus pernah bilang, aku ingin berbuat baik, tapi yang tidak baik mendahului, sehingga aku terlanjur berbuat yang tidak baik. Jadi manusia itu bingung, mau dengar suara setan, apa mau dengar suara Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan berikutnya, bukan juga gara-gara Lucifer, penghulu malaikat. Jadi cikal bakal iblis itu Lucifer, penghulu malaikat. Jadi kita belum lahir, Lucifer sudah ada. Saudara-saudara, Alkitab tidak membimbing kita kepada pemecahan asal dosa. Jadi Alkitab tidak ngomong tentang asal dosa, cuma Alkitab banyak ngomong mengaku dosa. Jadi artinya dosa itu memang ada. Dosa itu memang ada. Kita hanya diajar lewat Alkitab mengaku dosa. Nah, kalau begitu, dari mana dosa itu? Ya, dosa adalah dosa yang manusia lakukan sendiri. Coba baca Mazmur 32 ayat 5. Jadi dosa itu, ini kan gara-gara mama, ini kan gara-gara papa, ini kan gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara tetangga. Tidak bisa. Semua dosa yang kita lakukan gara-gara kita sendiri. Katakan amin. 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku, coba hitung berapa kali dosaku, ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku, 2, tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, 3, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sampai 4 kali aku. Ya, jadi kalau ditanya dari mana datangnya cinta, salah. Dari mana datangnya dosa? Ya dari diriku sendiri. Ya, jadi saudara tidak bisa mengkambing hitamkan orang, tapi kalau menyampaikan kambing ya tidak apa-apa. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau begitu sumber dosa adalah hati manusia sendiri. Ya. Jadi dosa itu ya datang dari kita sendiri. Nah, kalau mau selesaikan dosa ya kita mengaku dosa, membereskan, ya. Berhenti, ya. Sekarang yang ketiga, agar mengalahkan dosa. Coba, ini saya sudah masuk di bagian terakhir. Ibrani 12 tadi ayat pokok kita. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Ini hidung kita tambah panjang semua ya saudara. Kalau suka narik ini, hidungnya tambah panjang. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya
dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang pertama, agar kita bisa mengalahkan dosa, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Bangun tidur, cari Yesus dulu, amin. Sembahyang, mau tidur sembahyang, mau mulai kerja apa, Yesus tolong. Ada kiai sama pendeta, saudara-saudara, mau ke bandara di Terminal Joyoboyo, sama-sama naik bis ya. Saudara-saudara, waktu kiai naik duluan, kiai bilang bismillah. Terus pendeta naik, pendeta bilang ini bukan bismillah, ini bis damri. Tapi sudah sampai di bandara, naik pesawatnya bocah. Pilot kasih pengumuman, ini keadaan bahaya, ada angin puyuh. Terus si pendeta itu doa, agak kenceng, haleluya, haleluya. Kiai balas, ini bukan haleluya Pak Pendeta, ini halilintar katanya dia. Ya ini cuma intermezzo gitu. Tapi saudara coba mata tertuju kepada Yesus. Apa-apa Yesus. Kalau saudara selalu memikirkan, mengutamakan Yesus lebih dulu, akan aman saudara, amin. Aman. Tapi kalau yang saudara pikirkan lebih dulu sendiri, ego, kepuasan, kesenangan sendiri, tidak mikirkan orang lain. Tapi kalau saudara Yesus lebih dulu, mengutamakan Yesus lebih dari yang lain. Saya mau berangkat, tapi kalau ini bisa mempermuliakan Yesus. Saya tidak akan berangkat kalau ini tidak mempermuliakan Yesus. Saya akan kerja kalau ini memuliakan Yesus. Tapi kalau ini menghancurkan nama Yesus, bikin malu nama Yesus, buat apa aku kerja? Jadi kalau saudara selalu punya pertimbangan kayak begini, saudara tidak akan jatuh dalam dosa. Yang kedua, saudara-saudara, Ibrani 12 ayat 5, coba baca itu. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Yang kedua, saudara mesti siap diperingati, siap dididik, siap ditegur. Saudara-saudara, pokoknya lewat apa saja bisa orang tua ditegur, lewat anaknya, lewat orang lain, lewat orang tua, lewat saya pendeta, saudara, saya pas khotbah, saudara merasa tertegur dengan khotbah itu. Lewat apa saja, lewat pembantu, bahkan jangan sampai ditegur lewat alam, saudara, ada bencana, ya, ada tsunami, ada gempa, baru mau kapok-kapok, ya. Tapi kalau saudara selalu mau diingatkan, ditegur, ya, saudara akan aman. Sekali saudara naik motor tidak pakai helm, ada polisi, sudah diingatkan ini bahaya, celaka, saudara anggap enteng apa? Lain kali saudara paksa naik motor lagi, tidak pakai helm, kecelakaan, gagal otak. Terus orang bilang ini tidak mau pakai helm, nyesel kan, sudah gagal otak. Jadi sudah diperingati. Saudara kalau urusan bank, urusan kantor itu ada SP, surat peringatan. Kalau orang mau dipecat, ada SP pertama, SP kedua, SP ketiga. Jangan sampai, saya ingat papa saya, 1, kalau tidak nurut, dia harus bilang 2, 3, waduh diambil sapu, saudara-saudara. Kami dipukul di sapu. Saudara mesti sadar dengan COVID ini, dengan kejadian ini, itu peringatan dari Tuhan. Saudara syukuri. Berarti saudara mau masuk jurang sama Tuhan dicegah. Tapi kalau saudara WC bablas saya, saudara tidak mau nurut, ya saudara masuk jurang. Yang ketiga, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Minta ampun. Makanya ada ayat katakan, jangan simpan kesalahan sampai matahari terbenam. Jadi saudara sakit hati sama istri, sama suami, sama anak, sama orang lain, sama teman kerja,
Tapi jangan sampai saudara tidur masih simpan kepahitan. Minta ampun dan mengampuni. Ya. Coba kalau saudara selalu clear, selesai dengan diri saudara sendiri, enak. Besok bangun suami istri tidak sakit hati, selesai. Tapi kalau saudara tidak minta ampun, yang namanya dosa itu kayak kanker, cancer. Terus dia akan menjalar dan dia akan menguasai seluruh hidup kita. Dan kalau sudah menguasai seluruh hidup kita tidak mampu mengalahkannya. Nah, yang terakhir keempat, Galatia 5 ayat 16. Kitab Galatia 5 ayat 16. Ya, sama COVID saudara jangan bilang enggak apa-apa. Ya, saudara menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, tetap saudara lakukan. Ya, jangan bilang enggak apa-apa. Kalau udah kena beneran kan gawat. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Atau walking, sedang atau berjalan, ya, berjalan di dalam roh, ya. Saudara-saudara, hiduplah oleh roh. Lewat apa? Roh itu bekerja lewat hati nurani. Saudara mau berangkat, ya, misal, terus hati nurani saudara, bukan nur laila, ya. Ojo, ini tambah rame nanti, maksa berangkat. Ojo, nggak bisa. Oh, saudara ngomong sama diri, nggak bisa. Tapi ketika saudara nuruti hati nurani itu, saudara tidak jadi berangkat, selamat. Tapi kalau saudara maksa, akhirnya saudara nyesel. Aduh, coba tahu tadi tidak berangkat, tidak terjadi seperti ini. Roh itu bekerja lewat hati nurani. Ketika saudara tidak ada orang, saudara pikiran tidak baik, itu hati nurani kasih warning. Itu kayak lentera, kayak api kecil di tengah kegelapan. Itu ngingetin kita. Makanya saudara jangan tabrak saja. Sebagai konklusi, jadi kalau kita sudah bisa mengalahkan dosa, maka kita akan menang terhadap dosa, menang terhadap diri sendiri, ya, terhadap segala pergumulan hidup. Yesaya 59 ayat 2 saya tidak baca, tapi saudara bisa lihat di Alkitab saudara. Itu yang memisahkan kita dan manusia adalah dosa, ya. Jadi kalau saudara mau tetap dekat sama Tuhan, sumber segala sesuatu, saudara harus mengalahkan dosa. Saudara harus menang terhadap dosa. Kita nyanyikan lagu Terpaku di Salib, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Satu yang sudah serahkan diri, tersalib bagi dosa dunia. Dialah anak Allah yang turun untuk dosa-dosa manusia. Terpaku di salib, pelayan perjamuan kudus silakan maju. Tuhan sudah angkat dosaku, dan
Firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa lagi kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami semua, layakkan kami semua. Kami mau bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap menyambutnya dalam nama Yesus. Amin. Ada satu yang sudah serahkan diri, bersalib bagi dosa dunia. Dialah anak Allah yang turun mati untuk dosa-dosa manusia. Terpaku disalib, Tuhan sudah angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelembasan dosa, digenapinya firman Tuhan. Terpaku disalib, Tuhan sudah angkat dosaku. Amin, amin. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya firman Tuhan. Terpaku disalib, Tuhan sudah angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya. Saudara yang belum dapat katakan yang lain dengan tepat. Terpaku disalib, Tuhan sudah angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapi. Yang sudah dapat silakan berdiri. Amin, amin. Terpaku disalib, Tuhan sudah angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya firman Tuhan. Terpaku disalib, amin. Terpaku disalib, Tuhan sudah angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya firman Tuhan. Apa ada yang belum dapat? Kalau semua sudah mendapat, angkat hosti ini setinggi-tingginya. Letakkan cawan di depan dada saudara, jangan main-main supaya saudara jangan salah di hadapan Tuhan. Dan saudara buka maskernya supaya sebentar saudara makan dan minum dengan baik. Jangan dulu makan, jangan dulu minum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita makan dengan percaya, jangan dulu minum. Tubuh yang sempurna.
tubuh yang stabil sekarang menyatu dengan tubuh kami yang tidak sempurna, dan oleh dilulu-dilulu penyakit kami sembuh, tubuh kami sehat, hidup kami makin stabil. Tuhan, terima kasih, terima kasih untuk persekutuan di dalam tubuhmu. Angkat cawan ini setinggi-tingginya, letakkan tangan kiri saudara depan dada, jangan dulu minum. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum. Tutup lagi masker saudara. Haleluya, haleluya. Darah yang suci, darah yang berkuasa menyucikan segala dosa kami. Sekarang ada di dalam hidup kami. Ampuni, ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Engkau berkata jika engkau mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni. Ampuni dosa kami Tuhan. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Amen. Dia takkan ingat salahku. Tuhan sudah ampuni. Mari kita angkat kedua tangan kita. Amin. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat, dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Dan kalau tubuh dan darahmu menyatu dengan hidup kami, berarti seluruh pribadimu ada di dalam hidup kami. Dan kalau pribadimu selalu ada di dalam hidup kami, kami akan menang. Kami akan menang. Kami akan eksis. Kami akan bangkit. Dan kami terus menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Hidup kami terus bahagia dan damai. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau dijajah oleh dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua yang melayani, semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Yang mengadakan perjalanan sebab libur panjang, banyak yang keluar kota. Tuhan sertai tibakan kembali dengan selamat. Terima kasih sanak famili keluarga kami yang ada di luar kota, di luar negeri. Tuhan menjaga melindungi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Menghadapi pemilu kada, pemilihan bupati dan wakil di Sumeneb, Semadura, hanya Sumeneb yang ada pemilihan Tuhan. Dan wali kota dan wakil wali kota di Surabaya juga. Tuhan menolong terhindar dari kerusuhan. Dan Engkau beri bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sertai pulang ke rumah masing-masing. Dan seminggu ke depan, apa saja yang dikerjakan oleh tangan anak-anakmu ini dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan,
kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.